Bab 276. Mandi bersama. Suasana hati Clairsen yang awalnya kesal, setelah duduk dan meniup angin laut, kejengkelan di hatinya juga banyak menghilang. Angin laut di malam hari sangat kuat dan sejuk. Sedikit dingin, tapi hati sangat ceria. Pada saat ini, Colden Ye sudah kembali, kan? Kemudian dia akan duduk sebentar dan kembali nanti. Colden Ye berpikir bahwa Clairsen telah melarikan diri, jadi dia mengumpulkan semua orang dan mengobrak-abrik villa, tetapi hasilnya, Clairsen tidak ditemukan. Semua orang tahu bahwa Colden Ye menemukan Clairsen hilang di kamar mereka, jadi tentu saja mereka tidak ingin pergi ke kamar untuk mencarinya. Para penjaga di pintu ditanyai berkali-kali, tetapi mereka menjawab tidak melihatnya, atau tidak ada yang keluar sama sekali. Tapi seseorang tidak keluar atau tidak berada di area villa, bisakah dia menghilang begitu saja? Tuan Muda Ye, kami mencari di mana-mana, tetapi kami tidak melihat Nyonya Muda. Ekspresi Colden Ye sangat buruk dan nadanya dingin. Cari lagi, kirim beberapa orang keluar dan selidiki CCTV. Semua orang mencari lagi, tetapi tetap tidak ada yang ditemukan. Ketika Bertazu kembali, raut wajahnya sudah tidak begitu baik, matanya penuh ketakutan. Tuan Muda Ye, kami benar-benar mencari semua tempat, tetapi kami tidak menemukan siapapun. Tuan Muda Ye, apa yang ingin kamu katakan? Colden Ye meliriknya dengan tatapan berbahaya di matanya. Bertazu bergidik, tapi akhirnya ia berani mengatakan, atau Nyonya Muda tidak pernah meninggalkan ruangan. Hanya ada satu pintu keluar di tempat di mana kita berada saat itu. Jika Nyonya Muda ingin pergi keluar, dia pasti akan melewati itu, tapi tak satu pun dari kami melihat Nyonya Muda keluar. Jadi menurutku, mungkin Nyonya Muda masih di kamarnya sendiri. Mendengar ini, Colden Ye mengerutkan kening tanpa sadar, dan berkata dengan suara dalam, tidak ada siapapun di kamar. Bertazu dan para pelayan saling memandang. Tunggu. Colden Ye tiba-tiba teringat sesuatu, karena dia memilih kamar terbaik untuknya. Kamar itu hanya memiliki satu pintu keluar, tetapi ada pintu keluar lain di kamar itu, tetapi itu mengarah ke tepi laut. Mungkinkah? Colden Ye tiba-tiba teringat sesuatu, dan raut wajahnya berubah drastis. Kalian menunggu di sini, aku akan kembali ke kamar untuk mencarinya sendiri. Sebelum semua orang bisa bereaksi, Colden Ye telah menghilang. Bertazu, apa maksudmu barusan? Apakah Nyonya Muda masih di dalam kamar? Bertazu tersenyum kecil, mungkin saja, tapi ini pertama kalinya aku melihat Tuan Muda Ye terlihat sangat gugup. Ya, ini pertama kalinya aku melihat Tuan Muda Ye marah. Aku merasa Nyonya Muda sangat beruntung. Clairsen sedikit dingin, setelah menghitung waktu di dalam hatinya. Ketika dia hendak kembali, dia tiba-tiba mendengar sebuah teriakan. Wanita bodoh, kamu benar-benar ada di sini. Mendengar itu, Clairsen tiba-tiba menoleh dan melihat sesosok tubuh tiba-tiba muncul di papan kayu yang tenang. Sosok itu duduk di kursi roda, tercermin dalam cahaya. Figur wajahnya terlihat samar dalam cahaya, memberi orang perasaan yang sangat tidak nyata. Sebelum Clairsen bisa bereaksi, orang itu sudah tiba di depannya, tiba-tiba mengulurkan tangan besar dan meraihnya langsung dari tanah ke dalam pelukannya dan memeluknya. Ye, Clairsen baru ingin memanggil namanya, tetapi dia mencium bibirnya dengan kuat begitu dia berbicara. Ciumannya datang bergolak, seperti laut yang deras. Ciuman itu sangat kuat sehingga kepalanya pusing. Butuh waktu lama bagi Clairsen untuk tersadar dan mendorongnya dengan keras, ada apa denganmu? Ciumannya hari ini tidak sama seperti sebelumnya, menelannya seperti binatang buas, rasanya sangat tidak nyaman. Colden Ye memeluk dan menggigitnya sebentar, lalu dia melingkarkan lengannya di pinggangnya erat-erat, berkata dengan suara rendah, kamu terus berada di sini. Tidak kemana-mana. Mendengar itu, Clairsen sedikit bingung, kemana aku bisa pergi? Ada apa denganmu? Tidak ada.
Golden Ye menutup matanya dan membenamkan wajah di lehernya, tetapi Claire Sen masih mendengar suaranya bergetar, seolah-olah dia takut akan sesuatu. Dia tinggal di sini sepanjang waktu dan tidak tahu apa yang sedang terjadi, jadi dia hanya bisa mengulurkan tangannya untuk memeluk leher Golden Ye. Apa yang terjadi? Golden Ye tidak menjawab, tetapi masih memeluk erat-erat. Angin laut menyebabkan Claire Sen menggigil. Golden Ye menyadari bahwa dia basah ketika memeluk Claire Sen. Setelah dia memeluknya, bahkan bajunya juga ikut basah. Pakaiannya lengket saat ini, ketika angin laut bertiup. Itu sangat dingin. Kamu wanita bodoh, sudah berapa lama kamu duduk di sini? Pakaianmu basah. Tidak sengaja. Ombak datang, dan kemudian basah, tapi untungnya tidak terlalu basah. Aku akan pergi kembali dan mencarimu. Mengetahui bahwa dia telah duduk di sini, ketakutan dan kemarahan Golden Ye menghilang begitu saja, digantikan oleh rasa senang. Dia masih di sini, dia tidak lari. Tetapi kelembaban di tubuhnya dan dinginnya tangan dan kakinya membuatnya merasa sangat tertekan. Tiba-tiba, Golden Ye dipenuhi dengan perasaan campur aduk dan memeluknya. Wanita bodoh, pakaian sudah sangat basah, kamu tidak tahu untuk pergi masuk dan mandi. Bagaimana jika masuk angin? Setelah berbicara, Golden Ye membawa Claire Sen ke kamar. Claire Sen berbaring di pelukannya dan tertawa pelan, bukankah kamu di sini? Selain itu, aku baru ingin kembali, dan kamu kebetulan ada di sini. Jadi kamu menyalahkanmu? Golden Ye bertanya balik. Sua. Pintu kaca dibuka, Golden Ye membawa Claire Sen ke kamar mandi dan menyalakan shower. Ketika air panas turun, Claire Sen bereaksi dan berteriak, "Ah, mengapa kamu masuk juga? Keluar!" Air panas membasahi mereka berdua dan membasahi rambut Claire Sen. Dia dengan panik ingin bangun dan pergi mendorong Golden Ye keluar, tetapi Golden Ye meraih jari-jarinya. "Kenapa mendorongku? Pakaianku juga basah." Saat kabut naik, Claire Sen menatapnya dengan tercengang. "Kamu tidakkah kamu ingin mandi bersama di sini juga?" "Ya." Golden Ye melengkungkan sudut bibirnya dengan gembira, "Mandi bersama." Setelah melamun selama beberapa detik, Claire Sen tiba-tiba bereaksi, "Aku tidak ingin mandi denganmu, kamu mandi dulu, aku ingin keluar." Setelah beberapa langkah, Golden Ye masih tidak melepaskan jarinya, tetapi mengangkat tangannya untuk menutup pintu kamar mandi. "Kita adalah suami istri, ada masalah apa dengan mandi bersama? Bukannya tidak pernah melihat?" Wajah Claire Sen tiba-tiba memerah. "Ya, meskipun mereka adalah sepasang suami istri, mandi bersama memang tidak masalah, tapi..." Dia masih tidak memiliki keberanian untuk telanjang di depannya. Lalu, bagaimana bisa? Memikirkan hal ini, Claire Sen tersipu dan menggertakkan giginya dan menolaknya. "Aku tidak mau, kalau tidak, kamu mandi dulu, atau aku mandi sendiri, atau tidak mandi, aku tidak ingin mandi bersama-sama." Begitu suara itu jatuh, Golden Ye sudah mulai membuka kancing kemejanya. Bersambung.